Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranandia Pandu Mufli Afif dari kelas Manajemen Record kelas B. Saya akan menjelaskan tentang memori organisasi dan konteks sosioteknis. Walsh DKK tahun 1999 dalam Stein tahun 1995 mendefinisikan memori organisasi sebagai penyimpanan informasi dari sejarah organisasi yang dapat digunakan untuk menghasilkan keputusan saat ini. Definisi tersebut kemudian diperluas oleh Stein tahun 1995 dengan menambahkan akibat dari penggunaan memori organisasi, yaitu terjadinya peningkatan atau penurunan tingkat keefektifan organisasi, seperti mengasah kompetensi inti, meningkatkan pembelajaran organisasi, meningkatkan kemandirian, dan menurunkan biaya transaksi. Walsh dan Nungson 1991 dalam Rahman 2006 memaparkan bahwa tempat penyimpanan memori organisasi adalah yang pertama, individu berupa catatan atau rekaman yang berhubungan dengannya. Kedua, budaya berupa cara belajar, mempersepsikan, berpikir, dan merasakan sesuatu. Ketiga, perubahan atau logika yang menuntun perubahan masukan. Misalnya bahan mentah, tenaga baru, klaim asuransi, ke dalam bentuk keluaran, misalnya produk akhir, orang perusahaan yang berpengalaman, pembayaran asuransi. Keempat, struktur yaitu peran dan perilaku yang diharapkan. Kelima, ekologi yaitu pengaturan secara fisik tempat kerja atau organisasi. Dan selanjutnya terakhir, penyimpanan eksternal berupa dokumentasi informasi, misalnya ingatan pekerja sebelumnya, pengetahuan pesaing, rekaman layanan keuangan perusahaan. Perawatan pengetahuan diperlukan karena pengetahuan yang dimiliki ada kalanya hilang atau rusak, misalnya berhentinya beberapa orang pekerja lama di perusahaan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan informasi secara lebih cepat dan tepat, melewati batas waktu dan ruang. Teknologi penyimpanan komputer dan teknik pemanggilan kembali yang canggih seperti bahasa query, database, multimedia, dan sistem manajemen database bisa menjadi alat efektif dalam meningkatkan memori organisasi, menurut Alavi tahun 2001. Memori organisasi hanya dapat diterapkan jika dapat diakses. Untuk memanfaatkannya, organisasi harus memiliki sistem pengambilan arsip yang efektif dan ingatan yang baik di antara individu-individu yang membentuk organisasi. Pentingnya organisasi bergantung pada seberapa baik individu dapat menerapkannya. Disiplin yang dikenal sebagai pembelajaran berdasarkan pengalaman atau praktik berbasis bukti. Dalam kasus ingatan individu, kebenaran ingatan organisasi selalu dikompromikan oleh keterbatasan yang melekat pada ingatan manusia. Keengganan individu untuk mengakui kesalahan dan kesulitan merubah masalah. Pasar tenaga fleksibel yang didorong secara aktif telah memberlakukan amnesia korporat mirip Alzheimer pada organisasi yang menciptakan ketidakmampuan untuk mengambil manfaat dari tinjauan ke belakang. Memori organisasi terdiri dari
Pertama, data dan informasi sebelumnya. Kedua, semua dokumentasi yang dibuat secara internal terkait dengan aktivitas organisasi, yaitu ada dua. Yang pertama, kekayaan intelektual atau paten, hak cipta, merek dagang, merek, desain terdaftar, rahasia dagang, dan proses kepemilikannya diberikan kepada perusahaan oleh undang-undang, perjanjian lisensi, dan kemitraan. Yang kedua, rincian acara, produk, dan individu, termasuk hubungan dengan orang-orang di luar organisasi dan badan profesional. Selanjutnya yang ketiga, ada materi referensi yang diterbitkan relevan. Dan yang keempat, pengetahuan yang diciptakan institusi. Dari jumlah tersebut, pengetahuan yang diciptakan lembaga adalah yang paling penting. Pandangan sosioteknis tidak dapat dilepaskan dari kajian-kajian tentang situasi di tempat kerja yang sudah berkembang sebelum ada penggunaan komputer dalam organisasi. Pada awalnya, kajian tentang kerja ini bertujuan untuk mencapai efisiensi dan rasionalisasi dalam kerangka industri yang bersifat massal. Misalnya pabrik kain tenun, industri elektronika, pabrik makanan. Di masa lampau, kajian tentang kerja ini berkonsentrasi pada penggunaan mesin seefisien mungkin dan akhirnya seringkali terlalu memihak kepada pemilik industri. Lalu, ketika para pekerja mulai mengeluh tentang situasi kerja, kajian menjadi lebih serius memperhatikan aspek manusia, sehingga yang muncul adalah kajian psikologi industri yang laris di tahun-tahun 60-an. Ketika pabrik-pabrik mulai menggunakan teknologi komputer di tahun 1970-an, para pekerja masih tetap secara hastawi atau manual melakukan kegiatan pemasukan yang rutin dan membosankan. Ketika teknologi semakin maju, organisasi memerlukan lebih banyak pekerja intelektual dan pada saat sama terjadi pula mengembaliahlikan pekerjaan manual oleh mesin-mesin berbasis komputer. Tidak dapat dilihat sebagai dua hal terpisah yang terdiri dari sistem teknis dan sistem sosial. Keduanya harus dilihat sebagai kesatuan. Jadi, teori sistem sosioteknis merupakan cara memandang organisasi yang menekankan keterkaitan dimensi teknis dan dimensi sosial. Teori sistem sosioteknis mengartikan sistem sebagai selain terdiri dari unsur-unsur yang berkaitan, juga bersifat terbuka. Pengertian terbuka di sini berkaitan dengan lingkungan organisasi. 6. Mengembangkan prinsip-prinsip desain organisasi yang mengoperasionalkan konsep-konsep dalam teori sistem sosioteknis. Menurutnya, prinsip ini dapat digunakan sebagai panduan saja, bukan sebagai cetak biru, untuk ditaati dengan harga mati oleh para desainer. 5 prinsip terpenting diantaranya secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kompatibilitas. Proses perancangan organisasi harus sejalan dengan tujuannya. Jika memang tujuan dari sebuah organisasi dirancang untuk meningkatkan motivasi kerja, maka mampu beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan sumber daya kreatif anggotanya, dan maka diperlukan organisasi yang berpartisipatif konstruktif. Kedua, spesifikasi kritis minimal. Spesifikasi atau persyaratan yang ketat harus terbatas pada hal-hal yang benar-benar diperlukan saja. Walaupun dalam desain memang harus ada kepastian tentang apa yang harus dilakukan, tidak perlu selalu memastikan bagaimana sebuah kegiatan akan dilaksanakan. Ketiga, kriteria sosioteknis.
Jika ada variasi atau perbedaan yang tidak dapat dihilangkan dalam suatu elemen organisasi, elemen tersebut harus dikendalikan sedekat mungkin agar menyerupai sifat aslinya. Keempat, mendukung kesepakatan. Harus ada desain sistem dukungan sosial, misalnya dalam bentuk insentif untuk mempertahankan perilaku yang sesuai dengan apa yang disyaratkan atau diperlukan oleh sebuah organisasi. Kelima, desain dan nilai kemanusiaan. Tujuan semua desain organisasi seharusnya adalah untuk menciptakan kerja yang berkualitas tinggi. Kualitas itu sendiri adalah persoalan subjektif, dan setiap orang selalu ingin bertanggung jawab, menyukai variasi, dan mengejar pertumbuhan. Pada intinya, teori sistem teknososial mengedepankan prinsip optimalisasi bersama sehingga sebuah organisasi dapat secara optimum berunjuk kerja, dan ini hanya dapat dicapai jika dimensi sosial maupun teknisnya dirancang untuk saling melengkapi. Jika sebuah desain hanya mengoptimalkan dimensi teknis saja atau dimensi sosial saja, maka yang terjadi justru pengurangan kemampuan keduanya dalam mendukung tujuan organisasi. Dalam konteks desain sistem informasi, maka teori sistem sosioteknis mendasari pendekatan perancangan yang memiliki tujuan yang berkaitan dengan kepuasan pengguna sistem, efisiensi dan kesuksesan sistem, dan manajemen perubahan efektif. Pada intinya, desain yang didasarkan pada teori sistem sosioteknis menekankan pada upaya menerapkan teknologi baru tanpa melupakan isu-isu non-teknologis. Sebab itu, desain sosioteknis sangat menaruh perhatian pada partisipasi semua pihak yang akan menggunakan atau mendapatkan manfaat dari sistem. Beberapa konsep yang kemudian berkembang melengkapi desain sosioteknis, yaitu yang pertama, desain partisipatoris, sebuah pendekatan untuk perancangan dan pengembangan sistem teknologi dan sosial yang menekankan perlunya keterlibatan pengguna atau stakeholder secara menyeluruh di seluruh tahap, termasuk dalam perencanaan awal, pengujian, dan penerapan. Dikenal juga dengan Scandinavian School of Design karena diawali di negara itu pada tahun 60-an dan 70-an. Yang kedua, informatika sosial, sebuah istilah payung yang membawahi sekumpulan riset yang mempelajari aspek sosial dari komputerisasi termasuk dari sisi desain, penggunaan, dan konsekuensinya. Selain mengembangkan teori sosioteknis, informatika sosial juga mengembangkan pandangan tentang masyarakat dan teknologi, serta bagaimana teknologi informasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi sosial. Yang terakhir, adanya rekayasa kemanfaatan, merupakan riset dan metode yang bertujuan memaksimalisasi efektivitas, efisiensi, dan kepuasan sekelompok pengguna sistem agar dapat mencapai tujuan mereka. Pendekatan rekayasa kemanfaatan ini mengutamakan kemampuan pengguna dan interaksi antara pengguna dan teknologi, terutama di tingkatan antarmuka pengguna. Pendekatan ini memang lebih terfokus pada desain antarmuka dan efektivitasnya dalam mendukung tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang pengguna sistem komputer. Sekian dari saya pembahasan tentang memori organisasi dan konteks sosioteknis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how your bullets ricochet. Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, far away. Ricochet, you take your aim. Far away, far away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Cut me down, but it's you who have further to fall. Ghost town, haunted love.